teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Ya, kita lihat ada dua jenis pistol, satu airsoft gun dan satu air gun. Peluru BB, peluru besi. Tidak ada bekas, cuma melenting. Saudara, dari lapangan tembak ilegal, di mana tadi saya harus turun ke got, jalan di got, ya, saluran air, dan kemudian melihat gotri, peluru-peluru itu tertancap di dinding tetangga. Sekarang saya menuju ke lapangan tembak yang legal. Saya sudah bersama dengan Ketua Pengurus Provinsi Perbakin DKI Jakarta, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setio Wasisto, bersama dengan pengurus Perbakin DKI Jakarta, Pak Is dan Pak Kris. Selamat sore. Terima kasih, Selamat Pak. sore, Mas Ya. Aiman. Saya ingin bertanya, Pak, terkait dengan kartu tanda anggota basis shooting club yang ada logo Perbakinnya. Sebelum saya bertanya soal itu palsu dan sebagainya, karena dinyatakan itu palsu, Pak, ya. Tapi saya ingin tanya, bayangannya dari saya misalnya, ketika orang punya kartu Perbakin, maka itu semacam SIM, surat izin mengemudi, untuk membawa senjata. Jadi kemana-mana, pakai mobil dan lain sebagainya, dia bebas. Ketika ditanya polisi misalnya, oh saya punya kartu Perbakin. Benarkah itu? Jadi perlu saya luruskan bahwa kartu anggota Perbakin itu hanya kartu untuk registrasi keanggotaan. Itu tidak ada kaitannya dengan senjata. Bisa membawa senjata atau enggak? Enggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Jadi nggak boleh sendiri dibawa, taruh di mobil buat jaga-jaga misalnya. Tidak boleh, itu tidak boleh. Itu adalah hal yang salah. Oke. Dan kepada petugas pun, kami juga berharap kalau ada yang mengatakan saya dari Perbakin, kemudian bawa senjata, silahkan ditangkap. Tangkap saja. Tangkap saja, nanti klarifikasi ke Perbakin, karena itu jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan membawa senjata. Oke. Jadi kartu Perbakin bukan kartu sakti. Bukan. Saya juga tertarik, saudara, karena lapangan tembak ternyata bukan hanya rumput, kemudian ada sasaran di sana ya, untuk kemudian ditembak. Tapi saya juga tertarik untuk menjelaskan pada Anda, ini ada pelindung di atasnya. Ini adalah satu pengaman. Jadi kalau ada peluru yang ke atas, dia akan nancap di situ. Oke. Jadi Karena tidak ketika akan kemana-mana. kemudian nyasar ke atas, turun ke bawahnya bisa mematikan. mungkin Bisa. saja. Kalau kecepatannya masih sempurna dan kena sasaran tepat. Ini saudara, alat pelindungnya. Jadi basis shooting club, sekarang saya masuk ke situ, Pak. Pernah menjadi anggota Perbakin DKI Jakarta. Basis Shooting Club tahun 2014 dia mendaftar menjadi anggota. Oke. Karena anggota Pengprov Perbakin DKI Jakarta adalah klub-klub menembak. Jadi bukan perorangan ya. Kemudian tahun 2018 awal kalau saya tidak salah, dia terlibat dalam satu kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Oke, kasusnya boleh tahu, Pak? Mungkin Kasusnya seingat saya waktu itu ada jual beli senjata yang kemudian digunakan untuk tindak pidana juga. Oke. Oh, diduga si basis shooting club ini menjual senjata kepada seseorang. Betul. Lalu seseorang itu melakukan tindak Tindak pidana. pidana, ya. Kalau sana memang betul basis shooting club yang digunakan itu, termasuk juga soal Farid Andika yang kemudian tertangkap karena aksi koboi atau gagah-gagahan di Duren Sawit itu. Juga memiliki kartu yang sama, basis shooting club. Informasinya bisa dijual bebas di online, kartu Perbakin. Jadi saya kembali tahun 2018 awal, ketika dia ditangani oleh Polda Metro Jaya, maka kita melakukan klarifikasi kepada pengurus. 30 April 2018 keluar surat untuk membekukan semua kegiatan dan mencabut keanggotaan dari Pengprov Perbakin DKI. Setelah itu kami tidak tahu lagi, dan ternyata dia menjual tanpa sepengetahuan kami, menggunakan logo Perbakin, menggunakan tulisan Perbakin, dan ada tulisan basisnya. Sementara kalau kartu keanggotaan Perbakin yang benar, itu tidak ada klubnya. Karena yang mengeluarkan kartu anggota Perbakin adalah PB Perbakin, terpusat semuanya. Memang mafhum, Pak, biasa. Klub menembak, jualan senjata. Tidak boleh.
Untuk senjata-senjata olahraga itu sudah diatur oleh Mabes Polri, dalam ini oleh Baintelkam Polri, ada dari PT Lokta misalnya, dari Perbakin yang punya kewenangan. Kemudian ada beberapa importir yang mendapatkan izin dari Baintelkam Polri. Dan pembelian harus lewat pengurus Perbakin. Rekomendasi dari kita. Oh, nggak boleh ujuk-ujuk sendiri. Udah bisa. Jadi kalau ada anggota Perbakin dia mengaku lalu dia bisa menjual senjata, ini senjata karena saya anggota Perbakin, maka dipastikan itu adalah senjata ilegal. Ilegal. Walaupun itu katakanlah airsoft gun sekalipun. Betul, betul. Bedanya airsoft gun dengan air gun. Kalau airsoft gun, dia menggunakan peluru atau baletnya dari plastik. Ya. Kemudian menggunakan gasnya gas yang ramah lingkungan. Jarak tembaknya pun dia 5 meter, 6 meter itu masih aman. Paling kalau kena tangan ya bentol-bentol dikit lah. Oke. Bentol-bentol. Itu airsoft gun. Airsoft gun. Kalau air gun? Nah, air gun ini adalah satu senjata yang menggunakan gas CO2 dengan tekanan lebih dari 2 joule. Kalau ini bisa sampai 4 joule. 4 joule itu tekanannya sangat kencang. Dan dia menggunakan pelurunya gotri atau bulatan-bulatan dari logam. Dan itu mematikan ketika dalam jarak dekat? Dalam jarak tertentu dan kena sasaran yang vital, bisa meninggal. Jantung atau mungkin kepala? Ya. Faktanya sekarang airsoft gun dan air gun itu harus dua-duanya punya izin. Betul demikian, Pak? Air gun total tidak digunakan di Perbakin dan tidak digunakan juga di kegiatan-kegiatan yang lain seperti bela diri juga tidak digunakan. Jadi kepemilikannya ilegal? Ilegal. Oke. Sementara ini kami menganggap bahwa itu ilegal. Kalau airsoft gun harus ada izin? Airsoft gun itu sekarang dalam pengawasan Polda setempat. Oh, dalam proses untuk pendaftaran ini ya? Sudah beberapa tahun yang lalu ya mulai. Oke, artinya harus terdaftar memang? Daftar. Ya, walaupun terdaftar. airsoft gun tadi? Airsoft gun. Yang dianggap tidak membahayakan, tapi kalau kena mata bisa buta juga ya? Bisa. Meskipun kita harus akui bahwa di situs-situs online itu bebas menjualnya. Nah, ini yang sebetulnya khususnya penjualan kartu-kartu Perbakin itu kami sangat dirugikan. Sementara kita ini adalah satu wadah organisasi untuk membina atlet dalam rangka prestasi. Sementara di luar sana, di online, dijual bebas dan digunakan untuk gagah-gagahan, digunakan untuk tindak pidana. Dan senjatanya mereka beli di mana, kartunya mereka dibeli mana, betul. Dijadikan satu ketika razia tenang, seolah-olah seperti itu, padahal tidak demikian. Terakhir, Pak Setio, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Jenderal, saya ingin tanya, ketika kemudian ada orang menggunakan katakanlah airsoft gun, dia mencoba untuk membidik orang, katakanlah untuk gagah-gagahan, koboi-koboyan, atau menakut-nakuti. Ya. Apakah orang seperti ini, walaupun menggunakan airsoft gun, boleh dilumpuhkan oleh pihak kepolisian yang katakanlah pada saat itu berada di lokasi? Kembali ke airsoft gun dulu ya. Ya. Airsoft gun itu perbandingannya 1 banding 1 dengan senjata yang sebenarnya. Sama persis kalau dilihat Sama fisik. persis. Iya. Nah, untuk membedakan ini adalah airsoft gun, adalah di ujungnya ada namanya orange tip. Oke. Jadi ada tanda orange di ujungnya. Lingkaran orange ya? Orange. Tetapi airsoft gun pun itu ada SOP-nya. Dia tidak boleh juga ditenteng-tenteng, dibawa-bawa. Dia harus dalam gun case. Dia kalau dibawa ke tempat latihan juga dia dalam di bagasi. Nah, tadi yang ditanyakan sangat menarik, Mas. Bahwa bagaimana kalau dia ada orang ditodong misalnya. Kita tidak tahu bahwa itu airsoft gun atau bukan, gitu ya. Senjata bener atau airsoft gun. Apakah boleh polisi melumpuhkan? Sepengetahuan saya boleh. Karena itu sudah mengancam jiwa seseorang. Ya. Itu Polri pasti akan mengambil tindakan. Karena nggak ada yang tahu itu senjata airsoft gun, air gun, atau senjata api misalnya. Betul, karena kan kita tidak mungkin pada saat dia menodongkan gini terus kita tanya dulu, ini airsoft gun atau bukan? Kan tidak mungkin. Baik, ini edukasi yang luar biasa. Terima kasih Komisaris Jenderal Polisi Setio Sisto, Ketua Pengurus Provinsi Perbakin DKI Jakarta. Pak Ismail juga terima kasih, Pak Kris terima kasih. Ya. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih. Gua jalan aja ya. Ya. Angkat Pak, iya bu, angkat Pak, iya bukan aja. Tunjukin sini. Ya, Tunjukin. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif